halo semua, kembali lagi bersama gue Fatur Ibnu Hamdi di channel Bang Fatur tentunya. Dan seperti judulnya ya, di video kali ini gue akan sedikit membahas Manga Black Clover chapter 286. By the way, seperti biasa, sebelum kita masuk pembahasan, buat kalian semua yang belum subscribe, please subscribe dulu ya guys. Kalau udah subscribe, jangan lupa nyalain bell notification-nya biar nggak ketinggalan video-video baru dari gue. Oke, mantap. Jangan lupa juga share biar banyak wibu atau anime lovers yang tahu tentang channel ini. Oke, mantap. Oke guys, jadi di akhir chapter sebelumnya kita diperlihatkan awal flashback dari Nuts yang ternyata Nuts ini dulunya memiliki saudara kembar. Tapi yang lebih mengejutkan lagi, penampilan Nuts yang dahulu itu sangat berbeda dengan penampilan Nuts yang sekarang. Nah, apakah yang terjadi kepada Nuts sehingga penampilannya berubah? Seperti biasa guys, di sini gue udah mengumpulkan beberapa poin-poin penting serta kejadian menarik yang bisa kita bahas di pembahasan kali ini tentunya. Kalau gitu langsung aja yang pertama, Nuts dan Yami sudah berteman sejak lama. Oke, jadi pada awal chapter kita masih diperlihatkan backstory tentang Nuts. Seperti yang kita tahu sebelumnya, bahwa kedua saudara kembar ini sangat berbeda, sifatnya sangat berbeda 180 derajat guys. Si Nuts suka membuat onar, sedangkan adiknya Morgan penuh dengan kasih sayang serta disayangi semua orang. Sama seperti atribut sihirnya, sosok Morgan ini bagaikan sebuah cahaya guys. Oke, jadi sampai sini sudah terkonfirmasi ya bahwa atribut sihir yang dimiliki oleh Morgan adalah cahaya. Kalian bayangin aja tuh guys, bahkan sampai atribut sihirnya pun sangat berlawanan. Wajah mereka mungkin memang sama, tapi mereka bukanlah tipe orang yang sama. Singkat cerita, saat Nuts baru saja mendapatkan Grimoire-nya, dia tertarik dengan gosip tentang orang asing yang menggunakan sihir mengerikan. Dan Nuts pun memutuskan untuk menemuinya. Dan ternyata guys, orang asing yang dimaksud tersebut adalah Yami Sukehiro. Seperti yang kita lihat guys, pertemuan pertama mereka itu tidak harmonis sama sekali. Bahkan di sini Yami hampir saja mengajak ribut Nuts. Tapi entah kenapa, ajaibnya, akhirnya mereka bisa akrab. Ya mungkin salah satu penyebabnya itu karena atribut sihir yang mereka memiliki kesamaan guys. Mereka yang udah akrab ini pun sering berbuat onar bersama-sama. Tapi setengah tahun telah berlalu, Yami dan Morgan pun telah bergabung menjadi kesatria sihir bersama skuad Azure Deer. Nuts yang sebelumnya sering bermain bersama Yami pun akhirnya sendiri lagi guys. Di sisi lain, Yami justru malah semakin akrab dengan adiknya Nuts, Morgan. Bahkan Yami dan Morgan menjadi duo cahaya kegelapan di skuad Azure Deer. Ya, dari momen ini seenggaknya kita sudah tahu ya guys, kalau Nuts dan Yami itu sudah berteman sejak lama jauh sebelum Yami menjadi kesatria sihir. Dan sikap berandal mereka jugalah yang membuat mereka saling akrab satu sama lain. Ya walaupun hubungan mereka sempat renggang akibat Yami yang bergabung ke dalam skuad kesatria sihir. Lanjut yang kedua, keluarga Faust adalah demonologi. Oke, singkat cerita, suatu saat, lebih tepatnya pada saat Nuts berumur 18 tahun, orang tua Nuts mengajak Nuts untuk berbicara. Pada awalnya guys, si Nuts ini mengira kalau dia bakal diceramahi karena sikap onarnya. Namun ternyata tidak guys. Di sini, Nuts justru ditunjuk sebagai penerus keluarga Faust oleh orang tuanya. Seketika, orang tuanya Nuts ini langsung membawa Nuts ke Dark Garden Invitation, atau tempat yang lebih kita kenal sebagai Taman Kegelapan guys, yaitu tempat terjadinya ritual perjanjian iblis. Ya, sesampainya di sana, orang tua Nuts menjelaskan bahwa selama ini keluarga Faust telah mendedikasikan dirinya. Aduh, berisik banget bocah, sumpah. Bahwa selama ini keluarga Faust telah mendedikasikan diri untuk mempelajari segala hal tentang iblis, atau bisa kita sebut sebagai demonologi. Dan Nuts lah orang yang telah mewarisi sihir serta semangat tersebut. Nah, mendengar bahwa dirinya yang akan menjadi penerus keluarga Faust serta akan mempelajari tentang iblis, si Nuts mulai tergoda nih guys. Kejahatan di dalam dirinya mulai melonjak-lonjak. Dan dia juga berpikir bahwa selama ini di garis keturunan Faust, Nuts lah yang benar. Justru malah Morgan lah yang aneh di sini. Justru malah Morgan yang berbeda sendiri. Ya menurut gue sih juga cukup masuk akal ya, kalau si Nuts inilah yang menjadi penerus keluarga Faust yang akan mewariskan tentang ilmu periblisan guys. Karena kan kalau dipikir-pikir lagi ya, tempat keluarga Faust mempelajari atau meneliti tentang iblis itu di Taman Kegelapan atau Dark Garden Invitation. Dan untuk masuk ke dalam taman tersebut dibutuhkan sihir bayangan. Jadi menurut gue tipe sihir itu juga sangat mempengaruhi siapa penerus keluarga Faust. Dan kalau kita lihat-lihat lagi nih ya guys, keluarga Faust itu vibes-nya itu setipe sama keluarga Gordon gitu, 11-12. Vibes-nya tuh vibe drag gitu, vibe kelam. Suasananya kelam banget keluarganya si Nuts ini guys. Jadi kalau dibilang si Morgan ini beda sendiri, ya gue setuju sih. Lanjut yang ketiga,
Nuts memanggil iblis tingkat tertinggi, Lucy Fuge. Oke, di saat Morgan dan Yami sedang aktif sebagai kesatria sihir, di sisi lain, Nuts justru semakin tenggelam untuk mempelajari segala hal tentang iblis. Dan dalam waktu singkat guys, si Nuts ini telah berhasil membuat kontrak dengan 4 iblis sekaligus. Kehebatan Nuts yang satu ini pun mendapatkan pujian dari keluarganya. By the way guys, ngomongin 4 iblis yang telah dikontrak oleh Nuts, bisa jadi 4 iblis ini adalah 4 iblis yang saat ini masih bersama dengan Nuts, yaitu Gimodelo, Slotos, Flumet, dan juga Wagner. Itu berarti bisa disimpulkan kalau si Nuts ini sudah mendapatkan kekuatan iblisnya jauh sebelum dia menjadi mata-mata di kerajaan Spade guys. Bahkan sebelum dia bergabung ke dalam Black Bulls. Oke, kita lanjut. Karena pencapaiannya yang luar biasa, ayah Nuts pun di sini menawarkan Nuts sebuah pusaka untuk membuat kontrak dengan iblis tingkat tertinggi. Iblis yang menjadi penguasa dunia bawah. Dan iblis ini juga merupakan salah satu iblis yang menjadi penopang dari 3 elemen guys, yaitu elemen gravitasi, waktu, dan juga ruang. Iblis tersebut adalah iblis tingkat tertinggi, Lucy Fuge. Mendengar hal tersebut pun, semangat dari Nuts semakin menjadi-jadi guys. Dan tepat di momen inilah Morgan muncul untuk menghentikan Nuts. Sebagai kesatria sihir, tentunya ini sudah menjadi tugas bagi Morgan untuk menghentikan aktivitas keluarganya yang menggunakan sihir terlarang. Ditambah lagi, ritual perjanjian iblis ini sangatlah berbahaya. Itulah mengapa Morgan di sini sangat berusaha untuk menghentikan keluarganya. Namun apa daya guys, di sini Nuts sama sekali tidak menghiraukan perkataan dari Morgan. Nuts berkata bahwa iblis tingkat tertinggi ini akan menjadi sebuah tantangan dan dia akan melampaui batasnya untuk menaklukkan iblis tersebut. Dan singkat cerita, iblis Lucy Fuge pun telah muncul di hadapan Nuts. Pada awalnya ya guys, banyak yang mengira bahwa iblis Lucy Fuge ini merupakan iblis yang dimiliki oleh Zenon. Tapi kalau kita perhatikan lagi, iblis Lucy Fuge dengan iblis Zenon itu sangat berbeda jauh. Jadi sudah dipastikan bukan. Terus juga tadi ayahnya Nuts mengatakan bahwa iblis Lucy Fuge ini merupakan iblis penguasa dunia bawah yang menjadi salah satu penopang 3 elemen gravitasi, waktu, dan juga ruang. Kalau untuk gravitasi, tentunya kita sudah tahu kalau itu adalah Lucifero. Kalau untuk ruang, tentunya kita juga sudah tahu itu adalah iblis yang dimiliki oleh Zenon. Jadi, kemungkinan besar Lucy Fuge ini adalah iblis yang memiliki elemen waktu, guys. Dan kalau kita lihat ya, di peta pohon klipot sendiri, iblis Lucy Fuge memanglah iblis yang tingkatannya berada di tahap paling tertinggi, guys. Jadi dari sini kita bisa berkesimpulan bahwa Megicula tidak termasuk ke dalam 3 pilar iblis tingkat tertinggi guys. Dan kalau seandainya si Lucy Fuge ini muncul, itu artinya Julius bukanlah satu-satunya makhluk di dunia Black Clover yang memiliki elemen sihir waktu. Lanjut yang keempat, malapetaka terjadi. Oke, jadi sebelumnya kita sudah tahu ya bahwa si Lucy Fuge ini telah berhasil disummon oleh Nuts. Tapi ternyata guys, kemunculan Lucy Fuge ini malah menjadi malapetaka bagi keluarga Faust. Ritual pemanggilan tersebut tidak bisa mengendalikan sihir yang dimiliki oleh Lucy Fuge. Alhasil, si Lucy Fuge ini menyerang manusia lain selain pemanggilnya. Ya, seketika keluarga Faust diserang habis oleh Lucy Fuge di sini guys. Morgan yang melihat hal berbahaya tersebut pun berusaha menghentikan ritual secara paksa dengan menghancurkan pusaka yang memiliki hubungan dengan iblis tersebut. Singkat cerita, pusaka tersebut pun berhasil dihancurkan. Tapi akibat ikut campur dalam ritual, Morgan pun harus merelakan nyawanya guys. Ya, pada momen-momen terakhirnya, Morgan berkata bahwa ini mungkinlah hukuman yang harus dia terima karena tidak pernah melapor ke kesatria sihir tentang keluarganya yang melakukan sihir terlarang serta demonologi. Alasan Morgan tidak melapor salah satunya itu karena mimpinya guys. Jadi mimpi Morgan adalah dia ingin kakaknya si Nuts masuk ke skuad kesatria sihir sehingga mereka bisa melindungi kerajaan Clover sebagai kesatria sihir bayangan dan juga cahaya. Coba kalian bayangkan seandainya si Morgan ini cepuin keluarganya gitu, melaporkan keluarganya kepada kesatria sihir. Sudah pasti si Nuts ini tidak akan bisa masuk ke dalam skuad kesatria sihir karena telah dicap sebagai kriminal. Dan sebenarnya bisa-bisa aja sih masuk ke dalam skuad kesatria sihir kalau pakai jalur orang dalam, contohnya seperti Gauss. Oke, kita lanjut ke manga. Tangisan dari Nuts pun mulai keluar. Dia menangis dengan histeris melihat kepergian adiknya. Dia pun berteriak meminta tolong kepada Tuhan untuk menyelamatkan adiknya. Namun apa daya, semua hal tersebut terjadi juga karena kesalahan Nuts sendiri. Dan dia pun menyesali perbuatannya itu sehingga dia tidak bisa memaafkan dirinya sendiri guys. Dan yang kelima, Nuts akan melampaui batasannya.
pada akhir-akhir panel, flashback telah selesai. Kita pun kembali ke pertempuran. Seperti yang kita lihat di akhir chapter 284, di sini Nuts masih tertahan oleh sihirnya Lilith dan juga Lahama. Tapi di sini Nuts belum mati, guys. Dia kembali bangkit dan bertekad untuk membunuh Lilith dan juga Nahama. Di akhir chapter, kita melihat Nuts mengatakan sebuah kalimat, sebuah kata yang sudah lama tidak dia ucapkan. Sebuah kalimat yang mempunyai kekuatan magis di dalam dunia Black Clover, guys. Karenanya setiap orang yang mengatakan kalimat ini, yang mengatakan kata-kata ini, pasti akan mendapatkan kekuatan entah dari mana. Ya, di sini Nuts berkata bahwa dia akan melampaui batasannya, guys. Dia akan melampaui batasannya. Sebenarnya ya, si Nuts sendiri ini gak bakal ngira gitu kalau dia bakal mengucapkan kata-kata itu lagi. Dan sebenarnya juga si Nuts ini benci dengan kata-kata tersebut. Kenapa dia benci? Karena terakhir kali si Nuts mengatakan kata-kata ini, itu menjadi awal kehancuran bagi keluarganya. Tapi tentu aja kali ini keadaannya jauh berbeda. Dahulu, Nuts mengatakan hal tersebut karena keegoisan yang ada di dalam dirinya. Sedangkan sekarang, Nuts ingin melampaui batasannya karena tekad ingin melindungi orang-orang, guys. Seperti tekad yang dimiliki oleh Morgan. Kira-kira kekuatan apa ya yang akan digunakan oleh Nuts selanjutnya? Apakah Gimodelo akan datang tepat waktu di chapter selanjutnya? Patut untuk kita tunggu, guys. By the way ya, di manganya di sini ada pengumuman bahwa di chapter selanjutnya akan ada pengumuman penting, guys. Kira-kira tentang apa ya, guys? Kalau gue sih ngiranya ini kayaknya ini tentang animenya yang bakal hiatus. Ya pokoknya kita tunggu aja minggu depan, oke? Ya, itu aja sedikit video pembahasan gue tentang manga Black Clover chapter 286. Terima kasih telah menonton video ini. Jika gue ada salah kata, maaf, dan sekiranya ada yang kurang bisa kalian temuin sendiri di kolom komentar, oke? Dukung terus channel Bang Fatur dengan cara subscribe, karena dengan subscribe itu artinya kalian sudah berpartisipasi dalam mengembangkan channel ini, dan gue pun juga makin semangat bikin video ke depannya. Kalau udah subscribe, coba nyalain bell notification-nya, oke? Jangan lupa untuk like and share juga. Terus jangan ketinggalan profil lagi gue di @fatur1987. Pokoknya stay tune terus, tunggu video selanjutnya, dan terima kasih. Dadah!